Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan melanjutkan materi FSA kemarin, yakni Final State Transducer atau disingkat FST pada mesin learning. Nah, mata kuliah ini dinamakan teori bahasa dan kata yang dibawakan langsung oleh Bapak Inyita Fahri Eskom MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa sih itu machine learning atau mailing machine. Nah, jadi machine learning ini berasal dari nama penemunya, yaitu George H. Mailing. Ini beliau merupakan seorang ilmuwan Amerika yang memperkenalkan model ini pada tahun 1955 melalui penelitiannya di bidang teori komputasi dan perencanaan rantai digital. Nah, terus juga machine learning ini adalah jenis Final State Transducer atau disingkat FST, yang outputnya itu bergantung pada state dan input saat ini. Jadi kalau FST ini tidak memiliki final state, tapi dia bergantung pada state dan inputnya. Terus FST ini dihubungkan oleh transisi yang diberikan label pasangan input atau output. Nah, terus jadi outputnya ini akan berasosiasi dengan transisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Final State Transducer atau FST. Di sini ada 5, yaitu yang pertama tidak memiliki final state. Yang kedua memiliki 6 tupel, yaitu M, Q, sigma, delta besar, delta kecil, lambda, dan star state. Yang ketiga yaitu sebuah FSA dengan beberapa output. Yang keempat, output dan berada pada setiap state atau label transisi. Yang kelima, memiliki 2 jenis meshing, yaitu mailing machine dan Moore meshing. Nah, di sini ada FST, yaitu mailing machine memiliki 6 tupel. Yang pertama ada Q atau himpunan state. Yang kedua ada sigma atau yang dimaksud dengan himpunan simbol input. Kemudian ada delta kecil atau yang dimaksud dengan fungsi transisi. Kemudian ada S atau state awal yang dimaksud dengan star. Kemudian ada delta besar yaitu himpunan output. Kemudian ada lambda yaitu fungsi output untuk setiap transisi. Kemudian di sini ada tujuan mesin Meili. Yang pertama, memodelkan sistem yang outputnya bergantung pada input dan state saat ini. Kemudian yang kedua, merancang rangkaian logika sekuensial dalam sistem digital. Kemudian yang ketiga, memproses dan mentransformasi string dalam teori bahasa formal. Kemudian yang keempat yaitu mengimplementasikan sistem kendali otomatis yang responsif. Kemudian kelebihan dan kekurangan Meili machine, di mana kelebihan mesin Meili yang pertama, output lebih cepat karena dihasilkan saat transisi terjadi. Yang kedua, jumlah state lebih sedikit dibandingkan mesin Moore. Kemudian yang ketiga, lebih efisien dalam penggunaan memori. Kemudian yang keempat, cocok untuk sistem yang membutuhkan respon cepat. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, desain lebih kompleks dan sulit dipahami. Yang kedua, merentah menghasilkan output tidak stabil. Kemudian yang ketiga, output tidak selalu sinkron dengan clock. Kemudian yang terakhir yaitu proses verifikasi dan pengujian lebih rumit. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama menyimak contoh soal berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh soal pertama. Di sini terdapat soal di mana soalnya yaitu bagaimana cara menentukan output dari sebuah mesin Meili. Nah, di sini diketahui Q-nya itu atau himpunan step-nya ada 3, yaitu S1, S0, S1 dan S2. Kemudian himpunan inputnya di sini ada 2, yaitu 0 dan 1. Kemudian state awalnya itu ada S0 dan himpunan outputnya ada simbol Y dan N. Kemudian untuk fungsi transisinya di sini ada tabel transisinya, di mana S0 mendapatkan inputan 0, maka dia menuju ke S1. Kemudian S0 mendapatkan inputan 1, maka dia menuju ke S2.
Kemudian S1 menerima inputan 0, dia akan melooping ke dirinya sendiri, yaitu S1. Kemudian S1 menerima inputan 1, maka dia menuju ke S2. Kemudian yang terakhir S2 mendapatkan inputan 0, dia menuju ke S1, dan S2 mendapatkan inputan 1, maka dia akan melooping ke dirinya sendiri, yaitu S2. Nah, pada gambar di sini ditampilkan sudah ada setiap transisinya itu terdapat simbol input dan output. Nah, yang 0 dan 1 itu dia adalah yang 0 dan 1 itu adalah simbol untuk inputannya. Kemudian Y dan N itu adalah simbol untuk outputnya. Misalkan nih S1 mendapatkan inputan 0, maka dia outputnya itu N. Nah, misalkan di sini nih, misalkan kita mendapatkan sebuah inputan yaitu 00, 10, 11. Nah, kita buat dalam bentuk tabel agar lebih mudah. Nah, di sini ada input. Misalkan nih, kan kita mulai dari S0, ya, otomatis mulai dari S0 ya, karena state awalnya itu S0. Nah, S0 mendapatkan inputan 0, kan dia dari inputan itu. Nah, S0 mendapatkan inputan 0, maka outputnya N, sesuai dengan yang pada gambar. Nah, karena S0 mendapatkan inputan 0 itu arah panahnya atau transisinya menuju ke S1, maka yang di bawahnya ini S1. Nah, S1 menerima inputan 0, itu outputnya Y, sesuai dengan yang digambar. Nah, karena S1 menerima inputan 0 itu dia melooping ke dirinya sendiri, yaitu S1, maka yang di bawahnya lagi ini baris ketiga, maka transisinya S1 menerima inputan 1. S1 menerima inputan 1, outputnya adalah N, sesuai dengan yang digambar. Kemudian karena S1 juga ketika menerima inputan 1, transisinya akan menuju ke S2, maka di bawahnya S2 menerima inputan 0. Nah, S2 menerima inputan 0 itu adalah outputnya N. Nah, S2 menerima inputan 0, transisinya menuju ke S1, maka S1 menerima inputan 1, outputnya adalah N. Kemudian karena S1 menerima inputan 1 itu transisinya menuju ke S2, maka yang baris paling terakhir ini hasilnya transisinya S2 menerima inputan 1. Nah, S2 menerima inputan 1, outputnya adalah Y. Maka dari hasil tabel tersebut kita dapat menemukan output dari inputan 00, 10, 11 ini adalah N, Y, N, 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 Y. Nah, oke, selanjutnya yaitu contoh soal kedua. Di sini terdapat sebuah soal yang dimana soalnya yaitu mesin Meili menghasilkan A jika terdapat substring 0, 10, B jika substring 111, dan selain itu outputnya C. Di sini maksud dari contoh soalnya itu kita menentukan input dan menentukan outputnya dari gambar ini. Nah, misalkan diketahui terdapat 4 himpunan state, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Kemudian himpunan inputnya yaitu ada 2, yaitu 0 dan 1. Kemudian state awalnya yaitu Q0, dan simbol outputnya yaitu A, B, dan C, seperti di soalnya tadi. Kemudian dari fungsi transisinya kita mendapatkan yaitu Q0 mendapatkan inputan 0, maka transisinya ke Q1. Q0 mendapatkan inputan 1, transisinya ke Q3. Kemudian Q1 mendapatkan inputan 0, melooping ke dirinya sendiri, yaitu Q1. Kemudian Q1 menerima inputan 1, dia akan transisinya akan ke Q2. Kemudian Q2 mendapatkan inputan 0, dia akan ke Q1. Kemudian Q2 mendapatkan inputan 1, akan transisinya akan ke Q3. Kemudian yang terakhir yaitu Q3 mendapatkan inputan 0, dia akan transisinya akan ke Q1, dan Q3 mendapatkan inputan 1, dia akan melooping ke dirinya sendiri, yaitu Q3. Oke, next. Ini lanjutan dari contoh soal kedua tadi sebelumnya, yang dimana soalnya itu tadi kan dia mesin Meili akan menghasilkan A jika terdapat substring 010, B jika substring 111, dan selain itu outputnya C. Yang dimana maksud dari soalnya ini yaitu kita bagaimana caranya kita menentukan output dari setiap
dari setiap transisinya. Karena sebelumnya di soalnya itu kan belum ada outputnya. Nah, di sini kita menentukan outputnya dari setiap transisinya. Misalkan caranya itu kita memasukkan sebuah inputan. Nah, misalkan nih kita ada inputan 0, 1, 0, 1, 1, 1. Ingat pada soalnya jika A terdapat substring 010, B jika substring 111. Nah, misalkan nih kita buat dalam bentuk tabel dari inputannya tadi itu 0, kita mulai dari state awalnya, yang dimana state awalnya itu adalah Q0. Nah, Q0 mendapatkan inputan 0, outputnya adalah C. Kenapa? Karena dia belum memenuhi substring A dan B. Karena di sini baru 1 kan nolnya, belum 3 gitu. Baru kemudian Q0 mendapatkan inputan 0, dia transisinya ke Q1. Maka Q1 mendapatkan inputan 1, outputnya adalah C. Kembali C karena belum memenuhi substring A dan B. Kemudian Q1 mendapatkan inputan 1, transisinya ke Q2. Nah, Q2 mendapatkan inputan 0, outputnya adalah A. Kenapa? Karena dari soalnya tadi kan A jika terdapat substring 010. Nah, di sini kita menemukan sebuah substring 010. Maka dari Q2 mendapatkan inputan 0 ini, outputnya adalah A. Kemudian Q2 mendapatkan inputan 0, transisinya ke Q1. Nah, Q1 mendapatkan inputan 1, outputnya adalah C. Karena di sini juga tidak menemukan substring untuk A dan B. Kemudian Q1 mendapatkan inputan 1, transisinya ke Q2. Nah, Q2 mendapatkan inputan 1, outputnya adalah C lagi. Karena belum memenuhi substring 010 dan 111. Nah, Q2 mendapatkan inputan 1, transisinya ke Q3. Nah, Q3 mendapatkan inputan 1, outputnya adalah B. Kenapa? Karena di sini terdapat substring B. Sesuai soalnya tadi, jika terdapat substring 111, maka outputnya adalah B. Maka di sini hasilnya Q3 mendapatkan inputan 1, outputnya adalah B. Nah, karena ini dari inputan ini belum memenuhi semua transisi dari gambarnya, maka kita mencari lagi sebuah inputan yang dapat memenuhi semua transisinya. Nah, di sini saya menambahkan sebuah inputan 10, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, di sini kita memasukkan lagi ke dalam sebuah tabel yang dimana kita mulai dari state awalnya yaitu Q0. Q0 mendapatkan inputan 1, outputnya adalah C. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini 1 belum memenuhi substring A dan B. Maka Q0 mendapatkan inputan 1, outputnya adalah C. Nah, Q0 mendapatkan inputan 1, transisinya ke Q3. Nah, Q3 mendapatkan inputan 0, outputnya adalah C lagi, karena belum memenuhi substring A dan B. Kemudian Q3 mendapatkan inputan 0, transisinya ke Q1. Nah, Q1 mendapatkan inputan 1, maka outputnya adalah C, karena lagi-lagi belum memenuhi substring A dan B. Kemudian Q1 mendapatkan inputan 1, transisinya ke Q2. Nah, Q2 mendapatkan inputan 0, di sini outputnya menemukan sebuah substring 010, maka outputnya adalah A. Nah, ini sesuai dengan tabel sebelumnya atau inputan sebelumnya, yang dimana di situ juga terdapat Q2 mendapatkan inputan 0, outputnya adalah sama-sama A. Berarti ini betul ya, Q0 mendapatkan inputan 0, Q2 mendapatkan inputan 0, itu outputnya adalah A. Nah, Q2 mendapatkan inputan 0, transisinya ke Q1. Nah, Q1 mendapatkan inputan 0, outputnya adalah C lagi, karena belum memenuhi substring A dan B. Nah, Q1 mendapatkan inputan 0, transisinya melooping ke dirinya sendiri, yaitu Q1. Nah, Q1 mendapatkan inputan 1, outputnya adalah C, karena belum memenuhi substring A dan B. Sebelum-sebelumnya juga terdapat Q1 mendapatkan inputan 1, outputnya adalah C. Nah, Q1 mendapatkan inputan C, transisinya ke Q2. Maka Q2 mendapatkan inputan 0, outputnya adalah A.
karena di sini memenuhi terdapat sebuah substring 010 yang masuk ke persyaratan menghasilkan output A. Maka di sini Q2 mendapatkan inputan 0, outputnya adalah B. Nah, dari hasil kedua inputan tadi, kita menemukan gambarnya. Maka terpenuhi semualah setiap transisinya terdapat outputnya. Dari inputan 010111 kita menemukan output CC A CC B. Kemudian dari inputan 101010 kita menemukan output C C C A C C B. Nah, dari sana kita masukkanlah ke dalam gambarnya sehingga setiap transisinya itu mendapatkan setiap output. Di sini kita akan lanjut pada contoh soal ketiga, yakni contoh soalnya itu bagaimana cara menentukan output dari mesin tersebut. Nah, teman-teman kita lihat di sini, kita konfigurasikan dulu dari mesin milik tersebut ke dalam 6 tuple yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, kita telah mengetahui simbol P atau himpunan spin P itu ada 5. Yang pertama ada S0, S1, S2, S3, dan S4. Terus ada himpunan simbol inputnya atau dalam lambangkan sigma. Nah, simbol inputnya itu 0 dan 1. Terus ada state awalnya disimbolkan S, yaitu ini state S0 dan berisi S0. Terus ada delta atau himpunan outputnya itu ada 2, yakni Y dengan N. Nah, terus di sini fungsi transaksinya itu ada di sini ada tabelnya. Nah, ini inputannya kan ada 5 state nih, S0, S1, S2, S3, S4. Terus masukannya untuk masukan inputan 0 itu berada pada state S1, S0, S1, S2, dan S2. Nah, terus inputan satunya itu ada juga di S2, S3, S4, S4, dan S0. Nah, sekarang kita masukkan inputannya. Apakah gambar ini memenuhi atau tidak? Nah, kita masukkan inputan. Kita menerima inputan 1001011, maka kita masukkan ke tabel untuk mengetahui transisinya dan apakah outputnya memenuhi. Nah, saat kita berikan di inputan 1, nah itu transisinya dimulai dari state S0 diberikan inputan 1, maka transisinya ke S2. Nah, outputnya itu dapat Y. Nah, lanjut juga kita berikan inputan 0, jadi transisinya itu kan di S2. Kita lanjut di S2 diberikan inputan 0, transisinya kembali ke S1. Nah, dan itu outputnya N. Lanjut, inputannya 0 itu diberikan transisi S1, inputannya 0 ke S0, itu outputnya Y. Nah, sama juga inputannya 1, transisi dari S0 diberikan inputan 1, maka ke state S2, maka outputnya Y. Lanjut, inputan 0, transisinya dari S2 diberikan S0, maka transisinya ke S2. Nah, outputnya N. Dan ketika inputannya diberikan 1, maka transisinya dari state S1 diberikan inputan 1, maka bertransisi ke S3, maka dapat output N. Dan terakhir, inputan 1, transisinya itu di S3, kita berikan inputan 1, maka bertransisi ke S4, maka dapat Y. Nah, ini bisa disimpulkan dari hasil tabel tersebut, maka dihasilkan output dari inputan tersebut. Outputnya yaitu Y, N, Y, Y, N, N, Y, Y. Oke, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh soal keempat. Nah, langsung saja soalnya itu adalah bagaimana cara menentukan output dari mesin tersebut. Nah, mesin Meli menghasilkan A jika terdapat substring 0 dan 1, B jika substring 1, 1, dan selain itu maka outputnya itu adalah C. Nah, dalam hal ini C itu mungkin saja 1,0 dan 00. Nah,
dapat dilihat yang diketahui di sini ada kui atau stack, yaitu ada 5 stack, yaitu kui 0, kui 1, kui 2, kui 3, dan kui 4. Ada sigma atau simbol input, itu ada 2, yaitu 0, 1. Selanjutnya adalah S atau tempat awal string dibaca di awal stack, yaitu dalam hal ini stack 0. Nah, selanjutnya itu ada delta. Delta ini adalah himpunan output. Nah, ada 3, yaitu A, B, dan C. Dan selanjutnya itu ada fungsi transisi, dapat dilihat dari dalam tabel itu ada masukan 0 dan 1. Langsung saja cara bacanya begini. Jika kui 0 menerima simbol inputan 0, maka dia akan berakhir di kui 1. Dan jika kui 0 menerima simbol inputan 1, maka dia akan berakhir di kui 2. Selanjutnya, kui 1 menerima simbol inputan 0, dia akan berakhir di kui 1. Atau dia kembali ke stack-nya itu sendiri. Jika kui 1 menerima simbol inputan 1, maka dia akan berpindah ke kui 3. Nah, selanjutnya kui 2, jika menerima input 0, dia akan berpindah ke kui 1, dan jika dia menerima simbol inputan 1, dia akan berpindah ke kui 4. Kui 3 menerima simbol inputan 0, dia akan berpindah ke kui 1, sedangkan saat memilih output 1, dia akan berpindah ke kui 2. Dan selanjutnya yang terakhir, kui 4, jika kui 4 menerima simbol inputan 0, dia akan berpindah ke kui 4 atau kembali ke dirinya sendiri. Dan jika dia menerima simbol inputan 1, maka dia akan berpindah ke kui 1. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana sebuah mesin melee itu menghasilkan sebuah output. Nah, dapat dilihat di sini kita akan menguji 2 string, yaitu 01, 0011, 01 dan 01, 01, 00. Nah, sebelumnya perlu kita ingat bahwa mesin melee ini dia akan menghasilkan A jika terdapat substring 0 dan 1. Dia akan menghasilkan B jika substring 1 dan 1. Selain dari itu, outputnya adalah C. Dalam hal ini, outputnya itu 0, 0, dan 1, 0. Nah, langsung saja kita akan menguji string pertama, yaitu 01, 0011. Baris pertama, inputan 0, kui 0 menerima simbol inputan 0, dia akan berpindah ke kui 1 dan outputnya adalah C. Mengapa outputnya adalah C? Karena dia outputnya cuma 0, belum ada output sebelumnya. Nah, selanjutnya inputan 1. Kui 1 menerima simbol inputan 1, maka dia akan berpindah ke kui 3. Nah, outputnya itu adalah A. Mengapa A? Karena output sekarang itu adalah 1 dan output sebelumnya adalah 0. Nah, maka hasilnya adalah 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 ini adalah hasil dari A, maka outputnya itu adalah A. Selanjutnya, output 0. Kui 3 menerima simbol inputan 0, maka dia akan berpindah ke kui 1. Inputnya adalah C. Nah, C ini karena dia menerima output 0 sekarang dan output sebelumnya adalah 1. Nah, di mana output 1, 0 ini adalah C. Selanjutnya, inputan 0. Kui 1 menerima simbol inputan 0, dia akan berpindah ke kui 1. Outputnya adalah C, sama hal sebelumnya. Kenapa C? Karena 0 dan 0, dan 0 dan 0 ini adalah hasil dari C. Selanjutnya, simbol input 1. Kui 1 menerima simbol inputan 1, maka dia akan berpindah ke kui 3. Nah, hasilnya adalah A. Dan input terakhir adalah 1. Kui 3 menerima simbol inputan 1, maka dia akan berpindah ke kui 2. Nah, outputnya adalah B. Kenapa B? Perlu diingat bahwa output sekarang adalah 1 dan output sebelumnya adalah 1, sehingga hasilnya adalah 11, di mana 11 ini adalah B. Nah, selanjutnya kita menguji string yang kedua, yaitu 01, 01, 00. Nah, langsung saja baris pertama, input 0, kui 0 menerima simbol inputan 0, dia akan berpindah ke kui 1. Outputnya C. Kenapa C? Karena dia hanya 1, yaitu input 0, belum ada output input sebelumnya. Nah, selanjutnya
inputan 1, Q1 menerima simbol inputan 1, maka dia akan berpindah ke Q3 dan outputnya adalah A. Kenapa A? Karena 0 dan 1 itu adalah A. Selanjutnya input 0 Q3 mendapatkan inputan 0, maka dia akan berpindah ke Q1 dan outputnya adalah C. Selanjutnya inputan 1 Q1 memiliki simbol input 1, maka dia akan berpindah ke Q3 dan outputnya adalah A. Selanjutnya input 0 Q3 menerima simbol inputan 0, maka dia akan berpindah ke Q1 dan outputnya adalah C. Dan selanjutnya yang terakhir inputan 0 Q0 menerima simbol Q1 menerima simbol inputan 0, maka dia akan berpindah ke Q1 dan inputnya adalah C. Perlu diingat mengapa C di sini, karena kita lihat inputannya sekarang itu adalah 0 dan inputan sebelumnya itu adalah 0. Nah, di mana 0 ini adalah C. Nah, perlu di sini kita menguji kedua string ini, di mana kedua string ini berbeda. String yang pertama itu bisa dikatakan diterima karena inputannya itu lengkap. Outputnya itu lengkap, yaitu C, A, dan B. Ada output C, di mana output C itu ada di baris input pertama, ketiga, keempat, dan output A ada di baris ke-2 dan kelima, dan yang terakhir itu ada di baris 6, itu B. Bisa dikatakan bahwa input itu diterima, string itu diterima ketika semua simbol output itu ada di string tersebut. Jika kita contohnya kan kita uji string ini, maka outputnya tidak diterimanya string ini jika semua simbol input itu akan dihasilkan. Tetapi jika contoh soal yang string kedua ini dapat kita lihat di sini cuma outputnya itu ada C dan A, tidak ada B, maka di sini bisa dibilang tidak diterima. Nah, kesimpulannya dari hasil input string 010011 adalah C A C C A B, dan hasil dari input 010100 adalah C A C A C C. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal kedua atau kita soal terakhir, di mana kita soal ini lumayan terbilang mudah karena inputannya tidak sedikit, dan ini hampir sama kita soal sebelumnya atau kita soal pertama. Nah, langsung saja, bagaimana cara menentukan output dari mesin tersebut? Dan jika ditentukan, mesinnya itu menghasilkan output X, dan jika terdapat substring 10, Y, output Y jika terdapat substring 11. Nah, yang dimaksud substring di sini teman-teman itu merupakan aturan. Jadi aturan substring 10 itu ditambahkan dulu baru substring 11. Nah, dan selain itu outputnya C. Selain itu maksudnya tidak termasuk dalam inputan ini. Nah, jika diketahui Q-nya itu atau himpunan state-nya ada 4. Yang pertama Q0, Q1, Q2, Q3. Terus ada himpunan simbol inputnya itu 0 dan 1. Terus state awalnya itu di Q0 startnya. Terus ada lambda itu fungsi outputnya. Outputnya itu ada X, Y, dan Z. Dan ada transisinya itu dilambangkan epsilon. Nah, selanjutnya kita berikan nilai inputannya yaitu 1, 0, 1, 1, 0. Nah, kita fokus dalam tabel ini teman-teman. Nah, di sini kita berikan inputan 1. Nah, transisinya itu kita mulai dari Q0. Q0 diberikan inputan 1, maka Q2. Nah, outputnya itu set, maka dikasih 1 per set. Terus kita kasih inputan 0, maka tadi Q0 ke Q2. Nah, sekarang kita transisinya Q2 diberikan inputan 0, akan ke Q1. Nah, itu outputnya X, makanya di sini 0 per X. Terus kita beri inputannya 1. Nah, kan terakhirnya di Q1 ya. Nah, kita berikan inputan 1, maka Q3. Itu outputnya Y. Lanjut inputannya 1. Nah, terakhir di Q3. Q3 diberikan inputan 1, maka Q2. Outputnya Y, maka 1 per Y. Terus kita berikan inputan 0, akan Q2. Q2 diberikan inputan 0, maka Q1 dia menerima output X. Makanya di sini 0 per X. Nah,
Jadi didapat teman-teman dari hasil input 10010 adalah itu outputnya Z X Y Y X. Kan teman-teman cukup gampang kan? Nah teman-teman, jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu Final State Transducer atau singkatnya FST. Ini kita mesin merupakan model komputasi yang menggabungkan otomata hingga dengan fungsi keluaran, yang dimana outputnya itu ditentukan oleh keadaan atau disebut state saat ini, dan input yang diterima secara bersamaan, sehingga setiap transisi tidak hanya mengubah state, tetapi juga langsung menghasilkan output, menjadikannya efisien untuk mempresentasikan sistem yang membutuhkan pemetaan input output secara real time seperti penkodian, pengenalan pola, dan kompresi data. Tipe sekian dari kelompok kami, kurang dengarnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.